Salam sejahtera pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos edisi kilas pemberitaan di portal berita online Kairos.co pada Senin 17 April 2023. Bersama Stella Pardede, inilah berita selengkapnya. Kepala Departemen Diakonia HKBP Pendeta Deborah Purada Sinaga memimpin serta melayani ibadah dan perayaan Paskaraya HKBP Distrik 24 Tanah Jawa pada Minggu 16 April 2023. Bertempat di halaman kantor distrik, perayaan Paskaraya Distrik Tanah Jawa dihadiri 1.500 orang perwakilan gereja-gereja di wilayah pelayanan HKBP Distrik Tanah Jawa. Perayaan Paskaraya ini sekaligus pesta perheon atau kebangunan kategorial perempuan Distrik 24 Tanah Jawa. Ibadah dan perayaan Paskah dilayani Kadep Diakonia Pendeta Deborah Sinaga didampingi Preses Pendeta Gading Simamora. Pendeta Deborah menyerukan agar perayaan ini menyuarakan rekonsiliasi dan persatuan sebagai wujud penerimaan akan pembaharuan dari Allah. Kadep Diakonia HKBP ini mengatakan bahwa orang Israel menerima janji rekonsiliasi melalui Yehezkiel terhadap diri sendiri, sesama dan lingkungan hidup di mana mereka berada untuk hidup yang lebih baik dan membangun persatuan satu sama yang lain. Selanjutnya, Kadep Diakonia Pendeta Deborah Sinaga juga mengajak kaum perempuan HKBP Distrik 24 Tanah Jawa agar menjadikan momentum Paskah sebagai komitmen untuk menjadi seperti bayi yang baru lahir, quasi-monogenity, yang telah menerima hati yang baru untuk melakukan rekonsiliasi dan persatuan satu sama lain. Ibadah dan perayaan Paskaraya Distrik dihadiri pelayan penuh waktu dan para halado, serta warga HKBP yang diperkirakan berjumlah 1.500 orang. Perayaan berlanjut dengan berbagai kegiatan kreatif antara lain tortor dengan membawa silua sebagai persembahan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Rest area kilometer 57 Jalan Tol Jakarta Cikampek menyediakan bilik istirahat bagi pemudik. Tarifnya pun dapat dikatakan murah meriah, hanya Rp10.000. Harga tersebut berlaku untuk ruangan yang menggunakan pendingin udara atau AC, sedangkan jika tanpa fasilitas AC, maka tarifnya lebih rendah, hanya Rp8.000. Lalu berapa lama durasi istirahat di bilik tersebut? Ini mengingat adanya himbauan bagi pemudik untuk tidak berlama-lama di rest area saat arus mudik. Menurut peraturan pengelola rest area, ternyata durasi sewa bilik istirahat itu hanya sampai 1 jam. Namun waktunya bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Artinya, penyewa boleh sedikit beristirahat lebih lama di rest area. Bahkan ada program diskon 20% jika menyewa lebih dari 3 jam. Di tempat itu terdapat 20 bilik istirahat dengan AC dan 10 bilik tanpa AC. Selain itu terdapat fasilitas kamar mandi dengan air hangat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Puncak arus mudik Lebaran 2023 diprediksi akan terjadi mulai Selasa 18 April 2023. Hingga saat ini polisi menyebut belum ada kemacetan di jalur mudik meski volume kendaraan mulai meningkat. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan di beberapa ruas jalan tol hingga arteri sudah mulai terlihat peningkatan volume kendaraan. Salah satunya di Jalan Tol Jakarta Cikampek, untuk arterinya sendiri di wilayah Kalimalang hingga Jatiwaringin. Latif mengatakan diprediksi kepadatan arus lalu lintas alam meningkat besok sesuai dengan prediksi puncak arus mudik. Pihaknya sudah mengantisipasi untuk mengurai kemacetan dengan mendirikan pos pengamanan atau pos pelayanan di beberapa titik rawan macet. Polda Metro Jaya mendirikan 37 pos pengamanan selama Lebaran 2023. Pos pengamanan ini didirikan baik di jalur arus mudik maupun arus balik hingga di beberapa tempat wisata. Demikian reportase Kairos edisi kilas pemberitaan di portal berita online Kairos.co. Kami mengajak Anda untuk membaca dan mengikuti berbagai pemberitaan beragam dan terupdate melalui portal berita online Kairos.co. Kami juga mengajak Anda untuk mengirimkan berbagai informasi pelayanan Anda untuk selanjutnya ditayangkan baik melalui portal berita online Kairos.co atau kanal YouTube kesayangan Anda Kairos TV Official. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.